Fenomena kota kosong diperkirakan meningkat pada ajang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang di Indonesia. Salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berpotensi melawan kota kosong. Menanggapi polemik tersebut, podcast Orang Cerdas mengangkat tema Hiruk Pikuk Pilkada Mua melawan kota kosong. Podcast Orang Cerdas hadir di Kabupaten Musi Banyuasin, tentunya mencerdaskan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama saya, Yohanes Jai. Pada kesempatan hari ini, saya dapat menghadirkan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dan juga yang sering terjun di Kabupaten Musi Banyuasin, yang sering menyerap aspirasi Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya masyarakat. Ada Bung Satoto Maliun. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ada Bung Anip. Ya, selamat malam. Ada Ustadz Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pemirsa, yang menjadi polemik di masyarakat yaitu kota kosong yang menjadi tanda tanya besar. Tentunya kami, podcast Orang Cerdas, ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat tentang kota kosong tersebut. Oleh karena itu, kami langsung hadirkan narasumber hadir pada hari ini, tentunya sudah menyerap aspirasi masyarakat dan akan dituangkan di podcast ini. Bung Satoto, bagaimana Anda menyikapi polemik kota kosong ini yang sudah dihembuskan baik mainstream maupun di medsos? Jadi begini, kota kosong ini awalnya ini dibikin semacam isu untuk melakukan semacam penurunan semangat atau keyakinan pasangan calon lain, sehingga ada keraguan-raguan untuk mencalonkan diri. Oke. Gitu. Nah, ternyata kesininya ini semakin kemungkinan kota kosong itu semakin ada. Di mana letaknya? Beberapa partai politik ini kesannya apa ogah atau gimana, sehingga kadernya sendiri pun tidak bisa ditampilkan. Jadi pemilu kada Musi Banyuasin tahun 2024 ini sangat luar biasa. Apa yang luar biasa? Kok partai politik itu jangankan untuk menyikapi politik ada di Musi Banyuasin, menentukan sikap kadernya saja, yang potensial saja nggak bisa. Jadi saya mengatakan ini adalah kerugian besar demokrasi bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang seyogianya sebagai orang partai politik itu kan tempatnya menggodok para calon pemimpin, sehingga ada daya rangsang semangat untuk para kader-kadernya nanti untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, isu kota kosong ini semakin hari semakin dekat. Saya sebagai orang Musi Banyuasin, saya menyatakan diri, apabila kota kosong ini betul-betul terjadi, artinya partai politik melawan rakyat. Saya sebagai rakyat Musi Banyuasin, kewajiban saya untuk mengampanyekan kota kosong. Kota kosong untuk pemberian. Kenapa saya sebut pemberian? Kan yang menetapkannya KPU. Oke. Nah, jadi kita diberikan kota kosong, ini yang sangat lucu ini. Aneh jadinya. Kok kita rakyat dikatakan pesta demokrasi, tapi kenyataannya mau diberikan kota kosong. Jadi apa yang dikatakan demokrasi? Kalau hanya musuh kota kosong, yang nggak usah ada pemilihan lah, buang-buang duit aja. Ya? Oke. Itu aja. Kalau untuk Bung Andip sendiri seperti apa menyikapi polemik kota kosong ini? Baik, terima kasih Bang Jai. Terutama kami ucapkan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Terkait isu kota kosong di Kabupaten Musi Banyuasin ini, yang kami dengar-dengar di tengah-tengah masyarakat, baik, tentunya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin banyak yang kecewa. Hampir 80% masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dengan adanya demokrasi ini, partai politik yang ada kok tidak bisa seperti yang disebutkan kata Mas Toto tadi, untuk mengusung kader-kader yang terbaik di partai politik. Itu yang kecewanya. Kecewa masyarakat apabila pilkada ini hanya lawan kota kosong. Lebih baik ya nggak usah pilkada, langsung ditunjuk.
kalau melawan kota kosong. Jadi partai politik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini, ya kenapa nggak mencalonkan kader-kader yang terbaiknya? Apakah hanya karena finansial atau dan lain-lainnya sehingga tidak bisa mencalonkan kader? Jadi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ini ya berharap pilkada Kabupaten Musi Banyuasin ini ya jangan lawan kota kosong lah. Oke. Putra-putra daerah masih banyak yang berpotensial untuk memimpin Kabupaten Musi Banyuasin ini, baik putra maupun putri yang akan mencalonkan diri, tentunya jangan lawan kota kosong lah. Kepada partai politik kami harapkan ya silakan saring kader-kadernya, jangan hanya di minim satu orang. Jadi kami harapkan masyarakat tentunya Bang Jai, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ya kalau bisa dalam konteks pilkada ini ada satu pilihan. Jangan tidak ada pilihan. Terpaksa ya kata Mas Toto tadi, kota kosong yang akan kami kampanyekan nanti. Oke. Itu saja. Kalau Stadson sendiri seperti apa menyikapi polemik kota kosong yang mulai dihembuskan? Ini kan belum final, tapi sebagai podcast orang cerdas ini untuk membangkitkan kembali dari partai politik maupun yang didukung maupun yang mengusung nantinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jai. Jadi begini, Bang Jai. Saya sebelum mengangkat isu yang dibicarakan tentang kota kosong ini, yang pertama, lembaga yang tertinggi ini adalah partai politik, Bang Jai. Kenapa saya katakan lembaga tertinggi partai politik ini? Yang saya sikapi dalam politik, Ya. karena ingin menjadikan presiden, jadikan gubernur, bupati, dan wali kota adalah partai politik. Oke. Itu awal. Nah, menyikapi mengerucut kepada Kabupaten Musi Banyuasin, kita lihat Bang, kader-kader Kabupaten Musi Banyuasin, baik kader partai maupun tokoh masyarakat, dan bahkan orang-orang yang punya potensial untuk memimpin Kabupaten Musi Banyuasin ini banyak sebenarnya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa partai politik itu sendiri tidak mampu untuk mengusung daripada kadernya dan putra-putri yang terbaik? Ini pertanyaan besar nih. Nah, kalau kita sikapi dan demikian, polemik di masyarakat ini kan memilih. Hak memilih. Yeah. Nah, di masyarakat ada kekecewaan. Mereka tidak punya pilihan. Kota kosong dan ada satu calon umpamanya. Oke. Tapi ini kan prosesnya melalui KPU. KPU memberikan konsep ini loh lawannya adalah kota kosong. Nah, sebagai masyarakat, kan coba kita perhatikan. Jangan kota kosong itu kita anggap tidak punya suara. Ada dong. Kenapa? Karena ada kader-kader, ada politisi, ada orang-orang yang punya potensial yang tidak bisa mencekal oleh partai politik, sehingga dia akan kembali kepada kota kosong. Buktikan kalau tidak. Begitu. Ini lebih baik ada lawan daripada musuh kota kosong. Karena kota kosong ini bukan dianggap remeh. Jangan dianggap sudah kita kota kosong, kita pasti menang. Belum tentu, Bang. Ini yang harus kita sikapi. Nah, maka daripada itu, kita semua mengajak, terutama saya, terjun ke masyarakat sebagai ustadz, sosialisasikan untuk kepemimpinan ke depan. Masyarakat ciptakan kedamaian yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, dan mudah-mudahan saya yakin tidak ada kota kosong di Musi Banyuasin ini, Bang. Yakin. Anda bertiga ini berkeyakinan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin tidak lawan kota kosong. Apa? Berkeyakinan. Kalau saya, Bang, Bung Satoto seperti apa? Saya masih meragukan. Masih ragu? Iya. Kenapa saya ragukan? Sekarang ini kan sikap partai politik kan tidak jelas. Ya kan? Ada surat penugasan. Terus berubah-ubah lagi. Oke. Ya kan, gitu kan? Yang itu yang membuat Anda menarik kesimpulan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin bakal ada satu pasangan calon dan satu kota kosong. Kayaknya seperti bakal dipaksakan. Contoh begini. Ada satu kandidat calon nih. Seyogianya kan harusnya kan 9 kursi. Ya. Tapi kenyataan hanya dapat satu partai atau 2 partai, nggak cukup kursinya. Seharusnya kalau partai menginginkan tidak terjadi kota kosong, ya semestinya harus ada kebijakan, Bang Jai. Ya kan? Tapi ini kan enggak. Jadi nanti satu partai tarik, ujung-ujungnya karena nggak ada lawan lagi, mereka kembali lagi ke
bersatu. Oke. Seperti yang terjadi di Pilkada Muba 2017. Tapi Pilkada Muba 2017 itu Ada independennya. ada independen. Oke. Nah, ini juga catatan bagi KPU sebenarnya Bang Jaya. Jadi Saya enggak loh baca. Jadi saya bingung, Pak. Kayaknya independen ini juga habis-habisan. Ya kan? Dari mana? Dari jeda waktu penyampaian dukungan. Di Undang-Undang KPU kan jelas, bulan 5, mulai tanggal 5. Di surat edaran KPU RI, ternyata cuma 3 hari. Itu pun silot. Bayangkan aja, satu jaringan internet dipakai seluruh Indonesia. Hanya untuk ke sebuah institusi, namanya KPU RI. Ya kan? Apa bukan itu penjagalan namanya? Oke. Ya kan? Akhirnya kan menjadi kehendak mereka. Akibat dari independen ini terganjal, ya kan? Akhirnya partai politik ini menjadi, kalau saya katakan, manja. Manja kan? Seyogianya pemerintah Republik Indonesia ini mulailah membuat aturan, membatasi dukungan, Bang Jai. Jadi begini, kalau mubahnya 9 kursi kan, coba dibatasi sampai 15. Artinya setelah mentok 15 nggak bisa lagi partai lain dukung. Harus cari calon baru. Ya. Kan itu kan? Nah, itu undang-undangnya harus dirubah. Oke. Biar tidak menimbulkan kotak kosong gitu. Oke. Bagaimana untuk Bang? Jadi gini Bang Jai, saya menyikapi tidak adanya komitmen partai-partai politik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Komitmen seperti apa, Bang? Komitmen maksud saya orang-orang yang punya potensial, yang memang nilai jualnya ada di masyarakat dan memang intelektualnya ada untuk mementingkan kemajuan MUBA ini, sehingga mereka ini diam. Dan kalau partai politik yang di pusat itu tidak tahu apa-apa urusan Kabupaten Musi Banyuasin ini, Bang Jai. Oke. Saya katakan demikian. Mereka itu cuman apa yang lihat survei, tapi dia tidak tahu dengan persoalan-persoalan dia itu. Maka ke depan, Bang Jai, saya lihat ini. Partai politik ini saya katakan ini, partai lembaga yang tertinggi, yang diakui. Karena orang mau jadi presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, ini kepentingan partai politik yang diusung dan diatur undang-undang. Nah, ini yang sangat saya sarankan ke depan, Bang Jai. Orang berpolitik malas, Bang Jai. Kenapa? Karena prinsipnya ketika kita melihat politik ini, Bang Jai, menentukan kesejahteraan masyarakat, menentukan kemajuan daerah, menentukan daripada proses-proses pembangunan yang ada di daerah situ. Kalau cuma ingin mencalon bupati, wali kota, gubernur, sekedar cuma mau jadi gubernur, wali kota, dan bupatinya, bukan itu tujuan akhir daripada sebuah cerita. Ini kekecewaan saya. Saya kecewa dengan partai-partai yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Kalau Bung Adit sendiri seperti apa? Kalau saya menyikapi ya sama, Bang Jai. Kekecewaan yang sangat besar, termasuk putra-putra yang berminat untuk memimpin Kabupaten Musi Banyuasin. Apa yang dijelaskan Pak Satoto tadi, dari awal pembukaan calon KPU ada independen yang masuk, yang berani untuk mencalonkan diri. Tetapi apalah daya, KPU di Kabupaten Musi Banyuasin dan KPU RI boleh dikatakan mencegal semua itu. Dikasih waktu yang sangat singkat, sementara silon ada 47.000 kalau tidak salah yang dari independen kemarin. Jadi harapan kami partai-partai politik yang ada, karena ini sudah semakin lama semakin mendekat waktu penerimaan pendaftaran dari KPU ini, bersikaplah menjaring kader-kader yang terbaik. Jangan hanya memalukan kalau partai-partai yang sangat besar mempunyai kursi banyak, ya, tetapi nggak ada calon kadernya berani mencalonkan kepala daerah, Bang Jai, Kabupaten Musi Banyuasin ini. Itu yang kami kecewa. Terutama masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ini mengharapkan ada warna politik di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Jangan hanya pakum, kita akan berlawan dengan kotak kosong. Bukan kita nggak setuju dengan individu, tetapi yang namanya demokrasi, apalah salah partai-partai politik yang berkompeten, yang ada kursi untuk mengusung kader-kadernya, sehingga pilkada Kabupaten Musi Banyuasin ini ada warna dan pilihan masyarakat. Itu saja, Bang. Oke, baik. Podcast Orang Cerdas. Tentunya polemik kotak kosong ini mulai terjawab, dan ini support dari tokoh masyarakat bahwa jangan sampai terjadi kotak kosong. Oleh karena itu, buat Anda
Jangan kemana-mana, masih tetap di podcast Orang Cerdas. Kami akan bahas bahasan berikutnya bersama 3 tokoh masyarakat. Media massa sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan di masyarakat telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan di masyarakat. Berbagai bentuk tayangan, tulisan, dan berita di media massa mampu menampilkan realitas sosial di masyarakat. Masyarakat begitu mudah percaya dengan apa yang ditampilkan di media massa. Media massa telah mengalami perkembangan begitu pesat, juga mampu membentuk opini publik melalui tayangan yang disajikan maupun bentuk tulisan dan gambar. Oleh karena itu, Asosiasi Media Independen Musi Banyu Asin, AMI MUBA, merangkul pengusaha media, wartawan untuk terus mempertahankan marwah media dengan mempedomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan fungsi sebagai jurnalis. AMI MUBA terdepan dalam inspirasi,